Saudara-saudara sekalian, anak-anak SD terutama itu paling senang bermain dia di situ ya. Sehingga ketika kita mulai memperkenalkan mengenai bagaimana mereka harus mulai belajar berpikir, belajar berhitung dengan matematika gitu ya. Kemudian mulai belajar pendidikan kewarganegaraan melalui pemahaman akan siapa diri mereka dalam konteks Indonesia dan lain sebagainya, maka kita perlu membuat soal-soal yang menarik bagi mereka. Nah, kadang-kadang kita tuh udah kehabisan ide untuk membuat soal ya, karena sebagai guru kita sudah beberapa kali memberikan soal kepada siswa dari satu angkatan ke angkatan yang lain. Ada kalanya kita sudah kehabisan soal ya, sehingga kalau kita berikan soal yang sama tidak hanya siswa sudah tahu, tapi kadang-kadang gurunya juga menjadi bosan. Oleh karena itu kadang-kadang saya meminta bantuan ChatGPT untuk membantu saya membuatkan soal-soal yang menarik tersebut. Seperti apa misalnya? Misalnya saya minta bantuan ChatGPT untuk buatkan soal yang menarik bagi anak-anak sekolah dasar kelas 3 misalnya gitu ya. Nah, disinilah dibantu oleh ChatGPT membuat soal yang menarik ya. Jadi misalnya ini soal hitungan ya atau matematika kali ya. Berikut adalah beberapa hewan peliharaan yang populer. Ada kucing, anjing, ikan, dan kelinci. Jika Andi punya 4 kucing, 2 anjing, 5 ikan, 3 kelinci, berapa jumlah hewan yang dimiliki? Oh iya. Kemudian soal kedua juga terkait dengan hewan. Kali ini adalah monyet, jumlah monyet ya. Yang ketiga contohnya adalah ketika dalam perjalanan ke sekolah, Siti menemukan 15 batu berwarna merah, 10 biru, dan kemudian 5 hijau, totalnya berapa? Nomor 4, Bu Risma terkait dengan pohon mangga, pohon rambutan ya. Kalau kita lihat, wah ini menarik sekali ya, karena anak-anak SD mulai diajarkan mengenai warna, diajarkan mengenai pohon, diajarkan mengenai alat transportasi, diajarkan mengenai uang, diajarkan mengenai bunga ya. Kalau kita lihat ini soal-soal matematika ya, soal-soal hitungan ya. Tapi contoh yang diberikan itu adalah contoh kehidupan sehari-hari. Nah, dengan ini maka kita bisa memiliki soal-soal yang menarik. Coba kalau kita arahkan ke salah satu bidang gitu ya, misalnya buatkan soal yang menarik untuk didiskusikan anak SD kelas anak SD kelas 4 yang berkaitan dengan negara Indonesia. Wah, ya kan anak SD mulai harus kita perkenalkan dengan negara Indonesia. Jadi saya minta dibuatkan soal yang menarik untuk didiskusikan, ya. Atau bukan soal ya, mungkin lebih tepat kalau saya bilang tema ya. Tema yang menarik untuk didiskusikan. Oke, coba kita lihat apakah apa yang akan diberikan. Keanekaragaman budaya dan flora fauna Indonesia. Wah, ini luar biasa ya. Nah, ini untuk membantu guru tuh dikatakan mengajak anak kelas 4 SD untuk bisa mengenal dan menghargai kekayaan budaya, flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, di situ subtema yang akan didiskusikan mengenai suku bangsa dan bahasa daerah di Indonesia. Adat istiadat dan tarian daerah, pakaian adat, makanan khas Indonesia, kuliner ya. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan ide ya, bagaimana saya bisa memperkenalkan Indonesia kepada anak kelas 4 SD. Ya, dilihat melalui tarian, melalui pakaian adat, melalui makanan, melalui hewan dan tumbuhan khas Indonesia, mengenai budaya dan alam Indonesia. Wah, ini contoh diskusi tema yang bagus sekali untuk kita sampaikan di dalam kelas. Yang terakhir saya coba pengen membuat soal tapi untuk tugas ya. Buatkan tugas yang menarik dan menyenangkan bagi siswa SD untuk dikerjakan sebagai pekerjaan rumah yang berkaitan
berkaitan dengan apa ya, misalnya berkaitan dengan tanaman yang ada di sekitar kita. Oke, kayak apa tugasnya ya? Tugasnya menjelajahi tanaman di sekitar dan membuat buku sketsa tanaman. Wow! Jadi tujuan tugas ini adalah agar si SD mengenal lebih jauh tentang tanaman yang ada di sekitar. Nah, ini PR-nya seperti ini. Diminta untuk menjelajahi lingkungan sekitar rumah atau sekitar sekolah, lihat tanaman-tanaman, kemudian diminta masing-masing memilih 5 tanaman yang menarik perhatian mereka. Kemudian gali informasi mengenai namanya, ya, habitat yang ada di mana. Nah, ini yang menarik bagi anak-anak nih, membuat buku sketsa tanaman, ya, yang dalamnya nanti ada informasinya, dan siswa dapat menggunakan kertas atau buku kosong dan menghiasinya dengan gambar, foto yang berkaitan dengan tanaman yang ditemui. Lengkapi juga dengan informasi-informasinya. Wah, luar biasa sekali ya, saudara-saudara sekalian. Saya jadi mendapatkan ide sebagai guru SD bagaimana saya bisa memberikan tugas yang membuat anak-anak itu senang, aktif mencari tanaman, mempelajari tanaman, menggambar sketsa. Wah, saya rasa secara kognitif, psikomotorik, dan afektif, semua komponen ini bisa tersalurkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.